Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yunus alaihissalam ini, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Nainawah namanya di wilayah Irak ya. Kalau sekarang di utara Jazirah Arab ya, di ujung Arab Saudi perbatasan dengan Irak ya. Tentu wilayah ini masuk dalam berpenduduk di waktu-waktu kita sekarang, namun tepatnya di mana titiknya mereka itu masih butuh penelusuran lebih jauh ya. Intinya pada saat itu mereka menyembah berhala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Yunus alaihissalam bukan dari wilayah mereka datang mendakwahi mereka. Terus saja Yunus alaihissalam mendakwahi mereka agar jangan menyembah berhala, jangan berbuat syirik, namun mereka menolak dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Sampai akhirnya Nabi Yunus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipindahkan lokasi dakwah. Jangan orang ini menolak gitu. Ya. Kemudian mengancam mereka sambil mengatakan kalau kalian tidak meninggalkan penyembahan berhala ini dan tidak beriman kepada Allah SWT akan datang siksaan Allah dalam 3 hari ini. Sambil menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus mengambil inisiatif untuk meninggalkan wilayah Nainawah dan sudah menjadi sebuah peraturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi, mereka tidak boleh meninggalkan lokasi walaupun mereka sampai dibunuh. Kasus Nabi Yahya alaihissalam yang dibunuh oleh kaumnya sendiri, gitu kan? Jadi memang mereka membunuh, bahkan di antara Bani Israel banyak yang membunuh nabi-nabi mereka walaupun tidak semua disebutkan namanya. Tapi yang paling nyata adalah kisah Yahya alaihissalam. Ya, sebuah mukjizat Allah SWT kepada ayahnya Zakaria yang sudah sangat tua 100 tahun lalu kemudian memiliki anak Yahya yang Allah jadikan sebagai nabi. Mereka bunuh. Intinya teman-teman sekalian, Nabi Yunus alaihissalam ini meninggalkan wilayah itu. Meninggalkan wilayah Nainawah dengan niat baik sebenarnya. Dia ingin mencari lokasi dakwah yang baru sambil menunggu wahyu turun. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala menghukumnya. Menghukumnya walaupun dia niatnya baik. Maka dia pun jalan naik di atas sebuah kapal. Akhirnya kapal itu dihantam dengan ombak yang besar. Dan pada saat ombak itu menggoyangkan kapal tersebut, maka kapten kapalnya mengatakan kita harus mengurangi beban di kapal. Lalu dibuang-buanginlah barang, ternyata masih belum bisa juga. Akhirnya diundilah nama siapa kira-kira di antara mereka yang akan turun dari kapal. Ya. Tepatnya pada saat itu memang di tengah lautan. Mereka harus mengurangi beban. Gitu kan. Maka mereka mengundi, ternyata dalam undian itu Yunus alaihissalam ya, yang keluar namanya. Karena semua nama penumpang ditulis di atas sebuah kayu atau batu. Kemudian diundi, diacak keluar nama Nabi Yunus. Yang kedua juga begitu, yang ketiga juga begitu. Akhirnya setiap kali keluar nama Nabi Yunus, mereka mengatakan salah satunya, kami tahu ini Nabi Allah. Mungkin ya, coba ulangi, kalau ada selain dari dia kita akan coba ya. Karena mereka juga mendengar Nabi Yunus alaihissalam di lokasi Nainawah gitu kan. Tapi memang perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus khusus untuk kaumnya. Khusus untuk kaumnya. Ya, jadinya dia kalau berdakwah di Nainawah, Nabi Yunus tidak punya kewajiban untuk berdakwah di lokasi lain. Ya, satu-satunya Nabi dan Rasul yang Allah utus untuk seluruh alam semesta hanya Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Hanya Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi yang paling mulia yang Allah mengatakan umma arsalnaka ila rahmatan bil alamin. Kami tidak utus ke Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Gitu kan. Jadi Nabi Yunus SAW ada yang tahu oleh Nabi. Gitu kan. Kemudian Nabi Yunus mengatakan mungkin ini peringatan dari Allah. Karena dia meninggalkan wilayah Nainawah, dia merasa bersalah, akhirnya dia pun berdiri di pinggir kapal, lalu dia loncat dengan hikmah Allah SWT, Allah mengutus kepadanya ikan besar yang masyhur, lalu menelannya. Nah, pada saat ditelan oleh ikan tersebut, ya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dia tetap terjaga dalam perut itu dan dia memperbanyak tasbih. Ada beberapa riwayat tapi lemah riwayat ini, bahwasanya Yunus alaihissalam mendengarkan tasbih, ya, yang ya, hewan-hewan laut yang ada di situ, lalu bertanya apa ini, lalu kemudian disampaikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat kalau itu adalah tasbihnya makhluk yang ada di laut, maka dia pun bertasbih, gitu kan? Dia pun bertasbih sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia. Tapi yang jelas dari umumnya ayat akan kita bacakan sebentar lagi insyaallah, yaitu dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat sahih Nabi SAW mengatakan siapa yang membaca tasbihnya Yunus alaihissalam itu, atau nama lainnya Zannun, ya, nama lain Yunus alaihissalam Zannun, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka akan diijabah doanya. Itu kata Nabi SAW dalam hadis sahih.
Maka Yunus AS terus mengucapkan kalimat ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, aku termasuk orang-orang zalim. Maksudnya betul-betul aku mengakui kesalahanku. Ya. Maka pada saat itu pun Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia dimuntahkan oleh ikan tersebut ke sebuah tanah yang tandus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada dia ada pohon dari yaktin atau buah labu. Kemudian dia memperkuat dirinya dengan buah tersebut. Ya. Ada juga beberapa asar menukil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan dia seekor sapi yang punya susu yang baik, lalu dia memperkuat dirinya dengan susu tersebut. Intinya pada saat itu Allah SWT memerintahkan dia agar kembali ke Nainawah untuk mendakwahi mereka. Ya, dan disebutkan di situ dalam ayat Quran yang akan kita baca insya Allah jumlah mereka 100.000 atau lebih dari 100.000 warga atau masyarakat ya. Dan pada saat Nabi Yunus SAW meninggalkan, sementara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan didikan kepada nabinya yang mulia ini Yunus AS, maka penduduk Nainawah di dalam hari-hari Nabi Yunus pergi itu mereka kedatangan siksa Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata sudah ada tanda-tanda langit gelap, hujan turun segala macam. Dan akhirnya sampai subhanallah mereka taubat. Pada saat mereka lagi kocar-kacir ya, mereka lagi mau melarikan diri, maka kepala suku mereka menenangkan dan akhirnya mengajak semuanya untuk bertaubat. Ya, mereka semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan beriman, maka Allah pun menghilangkan siksaan tersebut. Ya, Allah pun menghilangkan siksaan tersebut. Dan akhirnya mereka menyatakan beriman kepada Nabi Yunus, bahkan mereka memohon agar Allah SWT mengembalikan Yunus kepada mereka alaihi wassalatu wassalam. Intinya Yunus SAW kembali dan akhirnya mereka beriman kepadanya. Nah di sini teman-teman sekalian, dari kisah ini kita akan coba juga kuatkan dengan baca. Silakan nanti dibuka, saya berharap teman-teman buka handphonenya, aplikasi Al-Quran maksud saya di handphone. 3 surah ya, surah Shaffat, ada surah Anbiya dan surah Yunus. Yang jelas ada satu surah dalam Al-Quran yang Allah berikan nama Yunus AS. Dan ini pasti punya kedudukan tersendiri ya. Seperti ada surah Muhammad, ada surah Yusuf, ada surah Ibrahim ya. Ini semua ada surah Hud ya. Tidak semua Nabi-Nabi Allah gunakan namanya. Ada umumnya Nabi-Nabi seperti Sulaiman AS terkenal. Daud AS terkenal. Musa AS terkenal, tapi tidak ada nama surah untuk nama mereka. Yunus AS punya nama digunakan. Ya, Yunus. Padahal sebenarnya kalau kita lihat surah Yunus ya, itu dalam Al-Quran nanti kita akan baca insya Allah. Hanya ada satu ayat yang menyebutkan tentang Yunus AS di situ. Tepatnya ayatnya ke-98. Nanti kita akan baca insya Allah. Namun saya ajak teman-teman untuk membuka surah Shaffat dulu, surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. Saya ulangi lagi, surah Shaffat surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. Baik, saya juga akan buka di aplikasi di handphone insya Allah. Sekali lagi ya, surah nomor 37 As-Saffat ya. Ayatnya itu 139 kita akan baca insya Allah sampai 138. Saya akan bacakan insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 139-nya surah Saffat. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah satu seorang rasul. Ya, seorang rasul. Jadi dipastikan memang dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu nanti akan kita sebutkan teman-teman sekalian, untuk menjadi utusan Allah ini punya kelebihan. Allah Subhanahu wa taala pilih mereka khusus. Bukan semuanya orang gitu. Yang paling suci hatinya, ya, yang paling sempurna fisiknya, yang paling sempurna jalur nasabnya. Bahkan mereka terkenal tidak pernah berbohong dalam hidup mereka. Orang yang paling bersih. Ayat 140-nya Allah mengatakan, "Idh abaqa ilal fulkil mashhun." Ingatlah. Makna ingat dalam Al-Quran, maksudnya pelajarilah ya. Ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Sudah saya kisahkan tadi ya. Kenapa dia lari ke kapal tersebut meninggalkan Nainawah. Kemudian 141-nya pada saat ombak menghantam kapal. Fasahama fakana minal mudhadhin. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maksudnya undian di sini bukan undian judi ya. Tapi berundi dalam arti kata siapa di antara mereka yang dilempar dari kapal. Maka ditaruhlah nama-nama orang, ditulis di atas sebuah wadah kayu atau batu, kemudian diacak dari semua orang-orang yang di atas kapal, maka keluarlah namanya Yunus alaihi salatu wassalam. 142-nya faltakamahul hutu wa huwa mulim, maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercelah. Ya. Artinya pada saat itu dia menyadari dia harus yang loncat, maka dia pun loncat, belum sampai ke air sudah ditelan oleh ikan yang loncat langsung menelannya. Seperti itulah. Dan tercela artinya betul-betul dia sangat lemah.
Tidak bisa melawan. Apa yang dia bisa lakukan di dalam ikan tersebut. Dan umumnya orang kalau sudah masuk dalam ikan seperti ini, bisa remuk tulang-tulangnya, bisa hancur semua. Bisa dikena gigi taringnya yang tajam, gitu kan. 143-nya, falaula annahu kana minal musabbihin. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Dan ini teman-teman pelajaran penting. Makin ada masalah Anda hadapi, harusnya makin dekat dengan Allah. Itu solusi terbaik. Makin banyak berzikir, berdoa, bertaubat. Itu yang dilakukan oleh Yunus AS. Dan ini solusi terbaik untuk mengembalikan nikmat Allah kepada kita. Karena setelah Nabi Yunus AS bukan minta agar diberikan kesehatan, ya dikeluarkan dari ikan, mulut ikan. Ya, bukan itu. Atau diberikan keselamatan. Dia hanya mengakui kesalahannya. Maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dia dari mulut ikan tersebut. Allah sehatkan badannya. Berikan dia tumbuh-tumbuhan, tadi yang saya katakan labu, kemudian juga ada sapi yang memiliki susu yang dia pernah dia minum, lalu kemudian dia kembali sementara kaumnya sudah beriman kepadanya. Kan gitu. 144-nya Allah mengatakan la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka niscaya dia akan tetap ya, tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan dia di dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Pada saat hari kiamat ikan itu pun mati karena semua akan mati menjelang hari kiamat. Maka pada saat itu pun Yunus AS ya, baru bisa terlepas dari perut ikan. Kalau dia bukan termasuk orang yang banyak bertasbih. Dan ingat tasbihnya sudah disebutkan dalam riwayat sahih adalah kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi pengakuan terhadap dosa kalau dia berbuat zalim. Gitu kan. Lalu 145-nya karena dia banyak bertasbih, fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedang dia dalam keadaan sakit. Kemana enggak sakit? Tentu tidak ada kejelasan tepatnya riwayat berapa lama dia di dalam perut alaihissalam di dalam ikan, di perut ikan itu. Tapi jelas dalam beberapa menit saja atau ya, jam saja sudah cukup orang untuk remuk di dalam perut ikan yang besar dalam lautan, terombang-ambing di dalam situ. Ya. Tidak ada yang bisa dipegangin, belum lagi ikan itu main telan juga ikan-ikan yang lain, ya. Hewan-hewan yang lain yang dia makan. Gitu kan. Dan tentu juga tidak disebutkan jenis ikannya seperti apa ya. Tentu banyak riwayat yang lemah berhubungan dengan masalah ini, tapi tidak kita bahas. Ya. Kemudian 146-nya, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, lalu kami tumbuhkan pada saat kami lemparkan dia dari mulut ikan di tanah tandus tadi di padang pasir itu, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Nah, dan ini sudah saya jelaskan di tema kita, teman-teman bisa ikuti insya Allah di playlist YouTube ada corona dan solusinya dalam Islam. Itu kita bahas salah satu yang makanan terbaik adalah yaqtin, labu itu. Yang sudah kami praktikin waktu itu sama akhri jazakallahu khair, chef kami yang ada di Resto Ajwad itu untuk membuatkan ada jus labu, ya ada sup labu, itu sangat bagus diambil daripada hikmah kejadian ini tentunya. Lalu 147-nya kata Allah wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Tentu khilaf di antara ulama tentang masalah apakah 100.000 ini kaumnya atau kaum yang lain. Tapi yang lebih condong ya pendapat ulama yang kami pilih adalah kepada kaumnya kembali, karena kaumnya nanti akan kita bacakan ini ada hubungannya dengan surah Yunus ya, bagaimana Allah selamatkan kaum Yunus dari siksaan justru karena mereka juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kembalikan Yunus kepada mereka. Kemudian 148 dikatakan fa'amanu famatta'nahum ila hin, lalu mereka beriman. Siapa mereka? Kaumnya Nabi Yunus. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Maksudnya sampai ajal mereka datang. Ya. Sekarang coba teman-teman kita buka surah Al-Anbiya. Ya, surah nomor 21 dalam Al-Quran. Ini memang berbicara tentang nabi-nabi tentunya. Ayat 87 dan sampai 88. Jadi dua ayat saja di sini. 87 sampai 88. Tentu di sini banyak sekali ayat-ayat yang dalam surah ini bicara tentang semua hampir nabi-nabi atau mayoritas nabi-nabi disebutkan ya, dari 25 nabi yang wajib kita imani itu. Tapi di sini di ayat 87 88 dua ayat ini khusus bicara tentang Yunus alaihissalam. Saya bacakan Al-Anbiya sekali lagi surah nomor 21 ayat 87 dan 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah Dhannun atau Dhunnun.
Ini nama lainnya Nabi Yunus alaihissalam. Dan saya sudah bilang kalau bahasa ingat dalam Al-Quran berarti pelajarilah. Ya, karena kita tidak mungkin ingat kalau kita tidak pelajari kan gitu. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, dia marah sama siapa? Sama kaumnya karena tidak mau beriman. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit atau menyulitkannya karena dia meninggalkan lokasi sebelum datang izin ya. Maka ia menyeru dalam keadaan sangat gelap. Di mana ini? Di perut ikan. Ya. Dia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain engkau maha suci, engkau sungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Sudah kita jelaskan, zikir ini luar biasa. Pengakuan dosa kepada Allah itu sudah cukup menjadi penyebab kembalinya nikmat-nikmat. Ya. Lalu Allah mengatakan ayat 88-nya fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan dan demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Ya, karena dia bertaubat, maka Allah selamatkan dia. Yang terakhir teman-teman kita ke surah Yunus, surah nomor 10 dalam Al-Quran. Dan kita akan baca ayat 98. Nah ini cuma satu ayat saja ya. Ini tentang bagaimana penduduk Nainawa Allah selamatkan karena beriman. Ya. Bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Dan mengapa tidak ada penduduk satu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Jadi umumnya orang-orang yang kafir seperti kaum Lut ya, kaumnya Nabi Ibrahim ya, Namrud, kemudian kaum Nabi Musa, Fir'aun, ya. Banyak kaum-kaum yang subhanallah Allah ceritakan, kaumnya Nabi Shu'aib, di Madian, kaum Nabi Saleh, ya, di Madain Saleh. Mereka kufur kepada Allah SWT. Tapi mereka tetap bertahan dengan kufurannya sampai akhirnya azabnya Allah itu menimpa mereka. Nah, kaum Nabi Yunus berbeda. Pada saat mereka sudah melihat tanda-tanda itu, mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu. Maka akhirnya Allah mengatakan, tidak ada keimanan satu kota bermanfaat, kecuali kaumnya Nabi Yunus. Ini satu-satunya berarti kaum yang Allah selamatkan yang tadinya akan datang azab kepada mereka. Kenapa? Karena mereka beriman. Ya. Mereka taubat pada saat itu. Tak kala mereka kaum Yunus beriman, mereka langsung sujud minta kepada Allah SWT agar diberikan kesempatan beriman. Maka kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Dan subhanallah, ayat ini teman-teman yang menjadi saksi bahasan, kenapa dinamakan surah Yunus. Ya. Karena nama Yunus alaihissalam disebutkan di sini. Walaupun ayat-ayat yang lain sudah tidak berbicara lagi tentang Yunus alaihissalam.